and not worry about how it's being understood or whatever. Yeah, one thing about that is that it speaks to people. Kalian pernah dengar kata esai nggak sih? Pernah kak? Yang muncul pas ulangan itu bukan? Beda dong. Jadi, esai yang kakak maksud itu kayak gimana kak? Mau tahu bedanya? Yuk simak video kakak. Jadi, esai yang kakak maksud adalah sebuah karangan prosa yang membahas suatu masalah dari sudut pandang penulis, namun tetap didukung dengan data dan juga fakta. Tujuan dari esai itu sendiri untuk memberitahu kepada halayak ramai mengenai suatu hal yang dianggap baru atau inovatif, serta pendapat terhadap suatu masalah dengan solusi entah itu preventif maupun kuratif. Esai juga biasa disebut dengan karya ilmiah populer. Terus bedanya sama karya tulis apa dong kak? Nah, ada dua aspek pembeda antara esai dan juga karya tulis, yaitu dari segi isi dan juga penyajian. Kalau dari segi isi, esai memuat opini, asumsi, serta pandangan penulis terhadap suatu masalah. Opini itu dilengkapi juga dengan data dan juga fakta dari referensi, wawancara, ataupun observasi. Di dalamnya, penulis juga memberikan solusi terhadap masalah yang diangkat. Sementara, karya tulis ilmiah berisi hasil dari serangkaian penelitian atau pengamatan yang disusun secara sistematis. Data yang digunakan harus ilmiah, logis, dan juga empiris. Kerangka isinya pun mencerminkan penerapan metode ilmiah yang kompleks dan saling berkaitan. Nah, kalau tadi kan perbedaan karya tulis dan juga esai dari segi isi. Sekarang ada juga nih perbedaan karya tulis dan juga esai dari segi penyajian. Pada esai, penulis tidak menggunakan bab-bab resmi seperti karya ilmiah. Bahasanya lugas, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Dengan judul yang tidak terlalu formal namun tetap sesuai dengan kaidah kebahasaan. Strukturnya sederhana dan juga lampiran bersifat opsional. Sedangkan pada karya tulis ilmiah disajikan dalam bentuk bab yang runtut dan sistematis. Bahasa yang dipakai formal serta mencerminkan keilmiahan. Judulnya lebih resmi dan strukturnya kompleks, biasanya mencakup kata pengantar, tata risi, daftar pustaka, lampiran, dan sebagainya. Nah, meskipun tadi kakak bilang esai itu nggak pakai bab-bab, namun esai tetap punya struktur dasar, di mana 3 struktur dasar utama esai yaitu pendahuluan, isi, dan juga penutup. Oke, jadi dimulai dari pendahuluan. Pada bagian pertama, kita akan menjelaskan tentang latar belakang dari penulisan esai tersebut. Latar belakang ini bakal menjelaskan apa sih topik yang bakal kita bawa dan juga kenapa masalah tersebut penting untuk dibahas. Pastiin juga topik yang kita angkat ini nggak jauh dari tema esai yang bakal kita ikutin. Kedua, yaitu struktur bagian isi. Pada bagian ini merupakan bagian di mana penulis menjawab permasalahan pada latar belakang dengan memberikan argumen-argumen atau asumsi-asumsi sebagai solusi penulis dan juga diperkuat dengan juga fakta dan juga data yang telah terjadi. Struktur yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini merupakan bagian di mana penulis memberikan kesimpulan dan juga saran untuk menunjukkan bahwa argumen atau asumsi tersebut dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang akan disajikan pada pendahuluan. Oke, jadi kan kakak bahas tentang struktur dasarnya esai. Sekarang kakak juga bakal jelasin gimana sih tentang teknik penulisan esai yang tepat dalam menyusun suatu esai agar lebih menarik untuk dibaca. Teknik penyusunan esai yang pertama dapat ditinjau dari awalan atau pembukaan esai kalian. Ini penting karena ini akan menunjukkan bagaimana kesan awal pembaca terhadap esai kalian. Salah satu cara yang dapat digunakan agar membuat esai kalian lebih menarik adalah dengan menuliskan sebuah kutipan pada awal kalimat. Entah itu berasal dari pepatah, wawancara, buku, kisah hidup seseorang, lagu, bahkan data sekalipun. Teknik ini akan berfungsi sebagai hook untuk menambah kesan menarik pada pembaca sejak awal kalimat esai kalian. Oke, setelah tadi tentang penjelasan teknik awalan atau pembukaan esai, ada juga tentang teknik penyusunan latar belakang esai yang tepat. Dimulai dari bagian pertama yaitu konteks tema. Bagian ini akan memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan kalian angkat. Perlu diingat, kalian harus memilih topik yang sesuai dengan tema kalian. Selanjutnya, yang kedua adalah permasalahan spesifik. Permasalahan spesifik adalah sumber masalah dari permasalahan umum atau konteks yang tadi kalian buat. Contohnya, jika konteksnya adalah mengenai pencemaran lingkungan, maka permasalahan spesifiknya dapat berupa seperti pencemaran lingkungan disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu yang merupakan menjadi permasalahan yang perlu dicari solusinya dalam esai kalian nantinya.
Oke, selanjutnya yang ketiga adalah untuk menuliskan solusi yang pernah ada. Pada bagian ini, kalian akan membahas tentang solusi-solusi sebelumnya yang pernah ada untuk mengatasi permasalahan yang kalian angkat, dan jelaskan juga mengapa solusi tersebut masih belum sepenuhnya efektif. Oke, yang keempat yaitu inovasi ide. Disinilah kalian mulai memberikan gambaran umum mengenai solusi kalian. Kalian juga dapat menjelaskan tentang perbedaan solusi kalian dengan solusi yang sudah ada, dan mengapa solusi yang kalian tawarkan ini jauh lebih efektif. Dan selanjutnya bagian kelima atau yang terakhir yaitu tesis atau subtopik esai. Bagian ini biasanya menjadi bagian terakhir atau bagian paling terakhir dalam suatu latar belakang sebelum masuk ke bagian isi. Disinilah kalian dapat menyebutkan judul pokok dan juga pokok pembahasan dari esai-esai kalian yang nantinya akan dibahas di bagian isi. Oke, tadi kan latar belakang. Sekarang ada juga nih teknik yang menjadi bagian penting dalam penulisan sebuah esai, yaitu bagaimana sih cara penulisan dalam mengolah data dan menyampaikan kajian serta ulasan dari permasalahan yang diangkat. Jadi ciri-ciri pengulasan masalah yang baik ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, jelas dan tidak terbelit-belit. Yang kedua, penyertaan fakta dan juga data. Dan yang ketiga, objektif, terfokus, dan berorientasi. Oke, definisi udah, perbedaannya sama kartun udah, strukturnya udah, tekniknya juga udah. Sekarang tinggal kita praktek pembuatan dasar esai. Oke, jadi ada beberapa langkah-langkah dalam menyusun sebuah esai. Yang pertama pastinya menentukan tema. Tema biasanya telah ditentukan dari lomba yang kalian ikuti. Namun juga ada nih subtema-subtema dari lomba-lomba yang kalian ikuti yang bisa kalian pilih ingin ikut yang mana. Jadi dalam penulisan esai, topik yang kalian bawa haruslah sesuai dan juga tidak melenceng dari tema yang akan kalian bawa. Oke, yang kedua setelah membuat tema yaitu menyusun kerangka berpikir. Untuk menghasilkan tulisan yang sistematis dan juga terstruktur, hendaknya kita harus menyusun kerangka berpikir agar kita punya panduan bagaimana penulisan esainya nantinya. Yang ketiga, habis membuat kerangka berpikir, kita baru memulai mencari kumpulkan informasi pendukung. Setelah membuat kerangka berpikir, hal selanjutnya akan kita cari adalah informasi-informasi sebanyak-banyaknya terkait dari permasalahan yang diangkat. Ini dapat berupa data-data dari website, berita, ataupun sumber-sumber lain seperti buku ataupun jurnal. Habis kalian punya informasi-informasi ini nih, yang keempat kita akan mulai menulis esai kalian. Dimana esai ini kita tulis seperti yang kakak jelasin sebelumnya, dimulai dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Habis kalian selesai buat esai ini, hal terakhir yang harus dilakukan adalah melakukan revisi dan juga pembenahan tulisan. Hal ini difungsikan untuk meminimalisir kesalahan kalian nantinya dalam menulis sebuah esai. Oke, jadi sekian aja nih dari kakak. Semoga bermanfaat dan terima kasih.